Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu, Gus Mulason. Kulo saking Surabaya tapi domisili ten Yojo. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan satu suro dan pengalaman pribadi. Yang pertama ini, seperti kita ketahui, satu suro dan bulon suro di Pulau Jawa, baik di Jawa Timur, Surabaya, dan apalagi di Jogja, itu adalah semacam kayak bulan prihatin dan introspeksi diri. Maka sangat tidak diperkenankan untuk berpesta seperti hajatan dan sejenisnya. Nah, ini berkaitan dengan itu mungkin bisa dijelaskan mengenai kaitannya dengan ilmu tauhid ini. Hal semacam itu seperti apa? Terus yang kedua, ini mengenai hijrah dalam pengertian zamannya Nabi dan Rasul dikaitkan dengan hijrah yang kita ikuti dalam ajaran tauhid ini. Bagaimana kita meningkatkan dan menyelami ajaran tauhid untuk hijrah itu. Terus yang ketiga, ini berkaitan dengan pengalaman. Nah, seperti tadi sampaikan Gus Mulason, itu saat kita duduk kolwat itu. Nah, itu ada namanya gerak ingsun. Gerak ingsun, Gus. Nah, gerak ingsun ini apakah itu gerakan yang dilakukan oleh kita sebagai makhluk atau gerakan yang memang dari dalam diri, dan gerakan itu kadang juga berbeda-beda. Nah, ini mungkin mohon maaf sebelumnya, apakah gerak ingsun itu setiap orang juga bisa berbeda-beda atau mungkin bisa dikategorikan semacam kayak, mohon maaf sekali lagi, seperti kayak sholat itu, Gus. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun sewu datang Pak Yai saha sedaya jamaah. Menika kula saking Kulon Progo Yogyakarta. Niki mengkaten Gus, dados nyuwun tambahin pencerahan ngingingi masalah kholwat secara jamaah supados saged wusul dhateng ngersanipun Gusti Allah niku kados pundi. Krana nika momene wonten malam setunggal suro menika saat samangipun ngaos badhe tiru-tiru Nabi Musa. Iki nek Nabi Musa niki kepanggih marang Gusti Allah teng Bukit Tur Sina. Ha niki mengke kepengin kepanggih Gusti Allah teng Bukit Turgo karena tiyang Jogja mekaten. Nggih nyuwun sewu mekaten kemawon nyuwun pencerahanipun kados pundi ingkang kedah kula lampahi sak kanca supados samangke saged wusul dhateng Gusti Allah. Makaten kathah lepat nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urusan kita berangkat menuju Bukit Turisina atau Gunung Kidul. Nggih, Gunung Kidul tadi. Progo, monggo. Tapi detik-detik ketika saat kita menghadap Allah kholwat.
Ini ada protap yang harus kita perhatikan. Kalau betul-betul jenengan ingin ketemu Allah, seperti layaknya Nabiullah Musa terhadap Allah. Di situ dikatakan Musa bilwadil muqaddasitua fahlakna laika bilwadil muqaddasitua. Tolong diperhatikan ayat ini. Kalau nggak salah itu surah Toha, Pak, antara ayat 10 sampai 15. Oleh karena kaum Musa sudah di lembah yang kusucikan, lepaskan sandal loromu. Tuh, iki kinayah lho, Pak. Bukan sandal-sandal sing sampean kali kula pakai. Makanya setiap ayat di dalam Al-Qur'anul Karim itu tidak hanya ada tafsir pengertian muhakamah saja. Muhakamah itu jelas, sandal ya sandal, ngoten lho ya. Tapi ketahuilah di situ ada makna secara makrifat. Ini hanya golongan ahli syuhud, ahli yang hati sudah tahu Allah wujudnya, itulah yang akan diberikan satu pengertian sing paham. Selain itu tidak. Maksudnya ya nopo? Sandal niku nopo sih, Pak? Ngapunten. Sandal niki identik sesuatu yang sampean gunakan untuk mengamankan kaki supaya kaki tidak kena najis, supaya kaki tidak terkena sesuatu yang negatif. Berhubung yang bersentuhan terhadap najis itu adalah sepatu atau sandal, maka wajib kita lepaskan karena sudah detik-detik di tempat yang Allah sucikan. Yang dimaksud Allah sucikan tempat itu apa? Hati. Hati yang bagaimana? Limangkana yarjullaha, hati yang sudah ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Lah terus maknane terang-terangan ya sono jok mbulet koyo entute hansip ngono. Kabeh ya kudu diproses lah, Pak, nggih. Kalau proses ngeten iki cek mboten salah paham ngeten. Mungkin kita teringat dawuh dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah itu mengatakan ini, hei Salik, jikalau bidayah sulukmu iku benar, mesti nihayah iku benar. Suluk iku nggih jenengan kholwat wae. Suluk niku orang yang melakukan perjalanan mendekat dan bertemu Allah, itu namanya suluk. Lah orangnya namanya Salik. Lah jenengan itu Nabi Musa tadi. Bidayah itu adalah awal mula start jenengan mangkat. Pertama wajib hati meninggalkan sandal. Perkara-perkara yang menajiskan sampean niku apa? Perkara-perkara yang menutupi antara ruh jiwa dengan Allah itu apa? Berhubung materi kita persis surat Al-Munafikun ayat 9, wajib hati meniadakan di dalam hati, meninggalkan anak, harta benda, pasangan. Artinya tiga perkara itu jangan sampai tengok-tengok di dalam hati. Ngerti tengok-tengok aman?
Apa ya bahasa Indonesia tengok-tengok itu? Gantoli, gaplei, apa yes? Mengikat hati. Artinya, jenengan kalau sudah berangkat ke lembah Turisina, wih aja diangen-angen garwa sampean. Garwa kula apa ya? Wean, apa ya apa ambek lepasan, Pak. Jenengan kalau sudah masuk kamar jebret, mlebu kamar, itu berarti Gunung Turisina ya atau lembah. Gak harus ke Gunung Tidar mereka mboten. Mlebu kamar itu termasuk sing dimaksud Gunung Turisina itu tempat yang disucikan. Sudah tidak lagi berurusan dengan urusan dunia. Itu tempat yang disucikan. Wis. Anak juga begitu. Wis gak usah mikir urusan bisnis. Niki total loh Pak ya. Dohir sak batini. Orang dulu mengatakan bertapa. Meditasi. Sak dohire pun. Terserah berapa hari jenengan terserah. Sing penting pamito. Pak atau Bu, tolong aku gak metu teko kamar gedene 3 dino. Nyapa Pak? Kholwat. Kula nderekake titah perjalanan Nabi Musa. Pengen panggih Allah. Secara nyata baik batin maupun dohir luwih minimal secara batiniah. Pamit. Ojo langsung mlebu kamar dikunci, gak pamit. Engko dadi fitnah. Tujuan sampean sae. Tapi pada akhirnya di tengah anak dan istri menjadi mboten sae karena ini tadi gak ngerti. 1 hari gak keluar, gak makan, gak opo. Curiga anak istri. Didodok-dodok gak jawab. Mesti nyeluk Pak RT. RT ini nggih ngoten ngomong, iya wingi aku ro tuku tampar. Akhirnya penyonone ya napa Pak? Bunuh diri. Pak RT gak wani. Tiba itu ku tampar digawe naleni wedhuse padahal. Pak RT mboten wani nyeluk Pak Kasun. Pak Kasun nyeluk Pak Kades. Pak Kades nyeluk Pak Babin. Digebrak. Lah kok sampean kholwat? Lho, dadi fitnah ta? Tujuan apik nang Allah, tapi di tengah masyarakat, di tengah umum, di tengah keluarga dadi ini mboten sae. Padha mbek ngeten. Sampai ning saking sugih pingin duweni ngedekno masjid. Lah sae nggih? Sae. Dalam satu kampung belum ada masjid atau musola. Sampai iki duwe keinginan ingin mendirikan majelis taklim, pondok atau musola atau masjid, tapi gak gelem rembukan. Moro nyolok tukang, ngukur ukuran. Kayak apa Pak? Bah, wis pakai ukuran. Dadi tangga teparo dul gak dikandani, kepingin nyengkoyong dhewe. Duweni niat pingin damel masjid. Wis nekakno materiale. Nekakno apa jenenge pekerjaane selesai. Ya wis. Waktu ngleboni gak ondo-ondo ya kan. Nang tangga teparo. Kira-kira piye, Pak? Ya imam-imamono dhewe, makmum-makmumono dhewe, adan-adanono dhewe. Loh. Coba nek gelem wa asyiruhunna bermusyawarah. Lah sae ta? Tangga tepar dijak piye dulur, apalagi mau bicara terhadap Pak Kasun, Pak RT. Oh nggih didukung. Nyuwun dukungan jenengan tok mawon. Niki modalis saya teko kula. Lho niku. Karena wis ngomong. Pun. Setelah sampean iki betul-betul masuk di dalam lembah yang Allah sucikan. Bidayah setat jenengan iki wajib meniadakan
keakuan jenengan. Urusan jenengan wasilah dulu terhadap orang tua, terhadap para kekasih Allah, monggo. Endak yo monggo. Sing penting jenengan iki sudah baik keadaan berdiri, duduk atau berbaring, langsung hati memegang dzikir sir dan sirul asrar. Sir berbentuk ati wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Al-Insan 25. Ini dzikir ya juga dilakukan Kanjeng Nabi. Ati ngucap Allah, Allah. Iku nek sampean wong Islam, nek sampean wong Nasrani, Allah, Allah, Allah. Monggo. Sampai nek wong Jawa, urip, 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 monggo. Tapi wajib sirul asron jenengan sertakan. Kalau tidak jenengan sertakan, maka jenengan boten saged sampai pada tujuan nihaya yang benar. Fungsi sirul asr adalah memberikan satu kesadaran dalam hati. Pertama, kalau kita itu bersifat la haula wala quwata. Yang terjadi dzikir, yang terjadi ngucap Allah, yang terjadi merasa, itu adalah hidup, bukan kita. Itu namanya illa billah. Pun sampean berlarutlah ngaliro ngikuti rasa tadi. Ingat, sebetulnya dzikir sir itu sebagai pengingat aja, supaya hati kita sadar bahwasanya sing nyebut Allah iku ya wujude Allah dewi. Urip niki sing iso nyekseni wujude Allah ya urip itu sendiri. Makhluk buyar Pak, fana pun. Nggih niki nihaya mesti bener, artinya mesti sampai wusul. Dikatakan bertemu Allah. Tondo kalau bertemu Allah niki di dalam tempat khusus wau lho nggih ya. Ati sampean iku wis gak merasa ada diri kita. Justru diri kita itu wujudnya Allah, dohir nyatani. Lah hidup wujud Allah batin. Wis sing gak tutuk empuk diterusno. Timbang gendeng. Wujud Allah batin ae, aja dohir. Rupanya apa? Hidup dalam diri kita yang kita rasa. Sebab tanpa hidup ini jenengan tidak akan pernah bisa apa-apa. Inilah yang kusebut yusahiduna, podo nyekseni, podo ketemu sopo mereka yang jenengan salik wau. Annal fa'ila ing sak temene sesungguhnya sebagai pelaku huwa utawi isim fa'il iku Allah, wujude Allah. Berarti kita tidak pernah ngaku. Terus kira-kira nanti aku enggak kelihatan alam-alam gaib pason. Bisa jadi. Bisa jadi jenengan bertemu alam di mana di dalamnya itu ada alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam fasud, ada. Ketemu Kanjeng Nabi, bahkan mohon maaf bisa jadi ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani, ketemu para kekasih Allah. Cuman nek jenengan teng mriku dipetukno Allah, ditemukan Allah. Kalau boleh saya SMS. Sampeyan gowo SMS ngeten. Jeneng Nabi kelason apa sing disampekno, kelason iku ilmu sejati, ilmu tauhid. Jenengan dhisik nggih nyampekno ah. Sampeyan takok. Nek panjen enggak, detik ini juga aku gak nang Jogja, gak ngaji. Wis, sampeyan takok. Nek diantaran jenengan iki kok ya kepanggih Kanjeng Nabi, terus takon jawabe Kanjeng, gak iku kelakuane kelason dhewe iku. Nek pancen kaya ngono, wis aku gak akan ke Jogja dalam rangka ngaji tauhid, tak tutup.
Lho estu. Nek pancen boten lho ya. Loh, mengapa son awakmu kok bersikukuh yakin Kanjeng Nabi kok nyampe no? Awakmu kan bukan zamannya, lah ngene nggih. Kecuali zaman sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya, secara akal umpama jawab maton karena beliau hidup di tengah-tengah saat zamani Kanjeng. Lah klason iku padha mbek awak dhewe iki jaman wis akhir. Pun Pak, saya berpedoman di dalam surah Al-Anbiya 25. Gusti Allah dawuh ngeten, wa ma arsalna min qablika Muhammad mir rasulin. Aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu Muhammad, ya termasuk dirimu, illa kecuali membawa wahyu sebagai inti wahyu semuanya. Apa intinya wahyu? Berubah la ilaha illa ana. Notok toh anak ini. Anak ini pun notok. Kan di dalam Al-Quran tentang tahapan tauhid untuk mengesahkan Allah kan ada 4. La ilaha illallah syariat, la ilaha illallah thariqah, la ilaha illa anta hakikat, la ilaha illa ana ma'rifat. Enggak ada selainnya, itu enggak ada, cuma 4 aja. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusanku sebelummu, kecuali semuanya itu wajib membawa, mengemban dan menyampaikan maksud daripada tauhid ini. Supaya fa'budun, supaya mereka bisa menyembah dengan benar terhadapku. Ini Pak, ini sebagai dasar kami mengapa saya bersikukuh harus menyampaikan hal ini. 2, sebagai dasar saya bahwasanya kita semuanya akan meninggalkan alam dunia. Betul? Yang ketiga, terakhir, mesti kita akan masuk di alam yang kekal. Barang siapa mata jiwanya itu buta di alam dunia, pasti di alam akhirat buta. Sebaliknya, barang siapa mata hatinya sudah menyaksikan, bisa menyaksikan wujudnya Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Intinya roh niki terbagi loro, ono roh yang sing mlebu ning roh mahsar, yaiku roh-roh sing podo kesasar, ono roh sing saya kuluna ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin, langsung datang rahmati Gusti Allah. Karena apa? Karena dia nggak buta. Sama dengan jenengan, habis ngaji karena nggak buta bisa nyampe ke rumah. Sing buta nyun sewu, wis gak buta lah, sampean gawe buta, bentuknya meremo, mantuo. Ya jelas sampean kesangsang-sangsang, sampean jelas tersesat di jalan. Padha kali kula budal wau, kula ngentukno sing ndudono kula, ana wingkinge duk-duk berhubung sing ndudono ya mbok gak ero paling kurang paham. Mesti nih gang niki wau keblasuk gang berikutnya nggih nganut. Wong kula ya gak ero, ya kesasar. Artine wong sing nyun sewu, wong sing kesasar iku yaiku wong sing manut, wong sing padha kesasar. Wong gak ero. Ngapunten. Wong wuta nuntun wong wuta ya gak iso ketemu, Pak. Nek wong gak wuta ketemu wong wuta dituntun kok nganut, ya bakal ketemu. Tadi itu sebetulnya tahu, mungkin beliaunya lupa. Mengapa harus lupa? Karena tidak sering lewat sini. Kok sering Pak? Nggih mboten lupa. Lah ngoten nggih. Ngoten. Nggih. Matur suwun dados jenengan yang perlu jenengan lakukan, intinya aja yang kusampaikan, jenengan wajib dalam keadaan apakah berdiri atau duduk atau berbaring, hati langsung dzikir sir dan sirul asrar. Urusan jenengan wudu dulu, sholat sunnah 2 rakaat dulu, wasilah dulu terhadap siapapun, monggo. Sing penting intine bidayah jenengan iku kudu bener. Bidayah bener apabila hati sampai dalam hati sudah melepas semua pengakuan makhluk yang bisa tadi dilepas,
banjur muncul otomatis illa billah. Nihayah bener berarti sampailah bertemu Allah. Mekaten. Nyun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu, Gus Muklason. Kula saking Surabaya tapi domisili ten Yojo. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan satu suro dan pengalaman pribadi. Yang pertama ini, seperti kita ketahui, satu suro dan bulan suro di Pulau Jawa, baik di Jawa Timur, Surabaya, dan apalagi di Jogja, itu adalah semacam kayak bulan prihatin dan introspeksi diri. Maka sangat tidak diperkenankan untuk berpesta seperti hajatan dan sejenisnya. Nah, ini berkaitan dengan itu mungkin bisa dijelaskan mengenai kaitannya dengan ilmu tauhid ini, hal semacam itu seperti apa. Terus yang kedua, ini mengenai hijrah dalam pengertian zamannya Nabi dan Rasul dikaitkan dengan hijrah yang kita ikuti dalam ajaran tauhid ini, bagaimana kita meningkatkan dan menyelami ajaran tauhid untuk hijrah itu. Terus yang ketiga, ini berkaitan dengan pengalaman. Nah, seperti tadi sampaikan Gus Mulason, itu saat kita duduk kolwat itu. Nah, itu ada namanya gerak ingsun. Gerak ingsun, Gus. Nah, gerak ingsun ini apakah itu gerakan yang dilakukan oleh kita sebagai makhluk atau gerakan yang memang dari dalam diri? Dan gerakan itu kadang juga berbeda-beda. Nah, ini mungkin mohon maaf sebelumnya, apakah gerak ingsun itu setiap orang juga bisa berbeda-beda, atau mungkin bisa dikategorikan semacam kayak, mohon maaf sekali lagi, seperti kayak sholat itu, Gus. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan satu suro atau bulan Muharram, kami pun dulu pernah mendapatkan wejangan dari orang tua atau kakek. Memang betul. Mengapa kita ketika masuk atau bertemu di bulan Suro tidak boleh kita mengadakan hajatan? Apa maksudnya sebetulnya? Pertama, orang hajatan itu identik bersenang-senang, dan perkara yang menyenangkan itu cenderung mayoritas melalaikan terhadap Allah. Alhaakumut takatsur,
mewai kesenangan dunia dalam hati itu akan menjadikan lalai hatimu pada Allah. Hatta zurtumul makobir, keadaan seperti ini sampai meninggal, sampai mati mayoritas. Sehingga beliau-beliau itu memakai hukum wirai, hukum yang berhati-hati. Apa? Ya tidak akan pernah menyelenggarakan hajatan-hajatan. Apakah hajatan nikahkan anak, atau hajatan menyunatkan anak, atau hal-hal yang lainnya. Intinya di dalam sasi Muharram ini dipenuhi perjuangan, dipenuhi untuk prihatin. Lah, prihatin ini bukan hanya jatuh di anggota fisik saja. Kalau anggota fisik aja, mohon maaf Pak, tidak ternilai. Jikalau tidak jenengan sertakan secara rohani. Bebersih diri tidak hanya secara fisik aja, tapi wajib secara rohani. Sehingga mengapa tidak boleh berhajat, itu tadi alasannya karena mengambil hukum ngati-ngati, sebab hajatan itu identik dengan bersukaria. Lah, bersukaria kebanyakan itu melalaikan hati pada Allah. Justru kesedihan itu mudah hati ingat pada Allah. Contoh, jangan numpak kapal laut di tengah laut, ombak besar, gelombang, bahkan sampai membuat kapal itu hampir tenggelam. Apa yang hanya Anda lakukan? Sing isok moco solawat lagi tuh, butuh selamat. Dan atau sampai itu bisa baca Yasin tujuannya satu, minta pertolongan hanya pada Allah supaya diselamatkan. Nggak ngerti entah? Setelah sudah melewati itu, kapal itu ke dermaga, jenengan ke daratan aman, lupa wes. Kebanyakan seperti itu. Pernah Pak, saya numpak pesawat itu Pak. Tahun pinten nih, pokoknya kula ngaji ning Jakarta. Loh, di tengah perjalanan ini pesawat iki namanya wong wedok ayu, namanya apa ya? Pramugari, memberikan seruan. Pak, tolong, nek cara bahasa kula, di situ ada bahasa Inggris sih, aku sih nggak paham. Bahasa Indonesia aku paham. Dimohon kepada penumpang untuk duduk kembali dan menyabukkan sabuknya. Menyabukkan sabuknya. Indonesia nih bahasa nih. Pokoknya paham ngoten loh. Karena cuaca kurang bersahabat. Loh, ndelalah ngoten gelodak. Kayak kula numpak motor niku kejeglong-jeglong ngoten. Ngoten niku wonten penumpang sing jerit. Loh, keadaan yang enggak enak itu semua sak penumpang umpama ditanya, minta tolong sopo? Ayo. Hatinya kecil. Di situ tentang masalah harta masih sugioyo opo, jabatan pejabatnya ono kuno. Cilik atine wis gak kanggo kabeh. Hanya satu-satunya penolong. Wa ma lahum min nasirin. Di situ hanya satu sang yang bisa menolong. Tidak ada lain kecuali Tuhan yang Maha Esa. Merapat. Lah, setelah pesawat itu melewati rintangan seperti itu, akhirnya anteng, mohon maaf, sudah landingan itu, nek mudun itu, ya wis ngerutuh menisor ya.
aman ngoten niku tak delok wonten sing sujud syukur, Pak. Setelah lewati masa genting wau. Kula niki takon. Apa maknane awakmu sujud syukur? Nang ati tapi mboten takon wong mboten kenal kula ya. Nah. Sing jelas keadaan hati orang satu pesawat itu katakanlah jumlahnya 60 misalnya. Ketika di dalam pesawat beda Pak ketika sudah di bandara. Aman toh? Wis atine mboten nanggone Allah nanggone Tuhan mboten wis ngawali nang telu niki. Iki sing jemput kok gak cepet-cepet muring ya Allah. Pun beda pun. Inilah dasar sebagai rumus bahwasanya kebanyakan hati yang terlalai itu disebabkan enak-enak. Masa-masa awak dewi seneng-senengi. Makanya mengapa kok dilarang? Estu dilarang tenan. Masih Mojokerto ngoten. Dilarang biyen, Pak. Duka sak mangke. Lah, bahasa hati-hati bukan berarti jenengan itu secara fisik ninggal nonda. Bisa jadi jenengan kali kula niki tetap mengadakan itu dengan catatan hati tetap tazkiyatan nafsi. Tapi ki lebih sulit, Pak. Artinya jenengan saged manggi Allah dengan mudah ketika saat secara jasmani sudah tidak kerepotan urusan tuh. Iku lebih mudah daripada jasmani kerepotan berinteraksi dengan 3 perkara wau. Tapi bukan berarti selamanya ini susah, sulit. Enggak, tergantung sejauh mana hati sampean iku, sesering mana hati sampean selalu berinteraksi kepada Allah. Makanya kalau bahasa saya, temui Allah tidak hanya di tempat sunyi, akan tetapi juga di tempat ramai. Sebab di sunyi tempat, di ramai tempat, itu juga ada wujudnya Allah atas ketunggalan. Jadi sama saja di sunyi yo ingsun, di ramai yo ingsun. Tapi tidak salah bagi jenengan kalau secara lahir menjauhi hajatan di bulan Suro. Sampai gunakan untuk kholwat secara khusus. Monggo. Kedua, tentang hijrah. Hijrah niku definisinya adalah dari pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Oleh karena tempat yang satu itu zalim, maka pindahlah tempat yang tidak zalim. Ibaratnya jenengan pindah dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Maksudnya di situ. Itu di dalam surah Al-Baqarah 257. Ada 2 golongan yang berhijrah dan tidak. Yang berhijrah dari tempat gelap menuju tempat terang itu disebut orang yang hatinya hanya bergantung kepada Tuhannya. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Ketika hati panjenengan mau condong kepada Gusti sampean, terhadap pangeran sampean yang Maha Esa, maka Allah akan memindahkan jiwa dari tempat gelap menuju tempat terang. Yang asalnya jenengan ini bergantung terhadap 3 hal, sekarang sudah tidak. Justru 3 kendaraan untuk bergantung kepada siapa sesungguhnya yang menguasai 3 perkara ini. Yang kedua, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Sedangkan orang-orang yang tidak mau berhijrah dari tempat gelap disebabkan dia itu merasa tenang, nyaman dengan kegelapan itu, maka dia tidak akan pernah masuk ke alam yang terang.
itu adalah orang yang hatinya condong kepada 3 hal tadi. Bon, iku maksudnya hijrah, pindahnya hati dari iman terhadap makhluk 3, pindah menuju hati beriman hanya kepada Sang Yang Tunggal. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan Nabi, ilahukum ilahu wahid. Janganlah kau memuja aku, memuji aku, menyembah aku, sebab aku itu sama dengan kamu makhluk. Terus sembahlah apa yang ku sembah. Terus si Kanjeng Nabi, siapa? Yaitu ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian, Tuhan saya, Tuhan yang Maha Esa. Itu ada di surat Al-Kahfi ayat 110. Dijelaskan di situ. Bon. Yang ketiga, tentang ingsun. Tentang ingsun dalam hal yang melakukan. Pertanyaannya, apakah iku ingsun dat hidup dalam diri ataukah ingsun diri kita? Tergantung. Posisi makom jenengan ada di mana? Sebab makom niku ada 2, Pak. Ada makom am, nyun sewu, am, ada makom khos. Makom am adalah makom yang saksi ini menyaksikan hatinya kepada makhluk. Kalau makom khos, makom yang nyekseni ini terhadap ahad, Sang Yang Tunggal. Makom am itu ya golongan kita yang masih di syariat bloko. Wis ojo terima. Tak harapkan jangan ajak terima dengan dawuh niki. Biar gesekan. Nek gesekan ben putih. Kayak beras niku ya. Estu jenengan sing makom am, makom sing masih duduk di syariat bloko, ojo terima. Kalau saya mengatakan jenengan kali kula niki ati iki nyekseni makhluk. Lesan aja mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Hati jenengan kali kula mesti nyekseni makhluk. Tadi gak podo njobo jero iki namanya munafik. Mohon maaf loh ya, kita munafik. Urusan jenengan terima gak terima bukan urusan saya. Yang penting saya meluruskan. Samakan antara lesan dengan hati, antara dohir dengan batin. Kalau dohir mengatakan saya beriman kepada illallah, menyaksikan, hati harus menyaksikan hanya Allah. Lah, golongan am menyaksikan makhluknya ya 3 perkara tadi. Bergantungnya kita kepada 3 perkara. Mesti itu, Pak. Sehingga antenge ati teko telu niki. Sing jari duwe bojo, sing durung duwe bojo ya, yang belum punya istri atau suami. Lajang. Cari-cari pacar belum temu-temu. Gini itu umpami punya istri atau punya suami anteng PE. Udah. Bahasanya dek iku anteng karena ada suami, ada istri. Didatangkan Allah. Lu anteng tapi sedilut. Sedilut. Jadi kita nikah niku sebetulnya itu antengnya maksa kelenteng. Tapi rendengi, susah sak rendeng istilah. Nggak percaya. Memang waktu awal-awal kita pacaran Pak, nador. Koyok-koyok dunia iku milik berdoa. Boso sudah nikah, punya anak 2 dan 3. Aku takok, akeh seneng ya pakai tukarane. Saya bicara golongan am lo ya. Saya tidak bicara golongan khos. Golongan am. Fakta di lapangan memberikan sensus biji. Ternyata dawe wong
Wong tuwek biyen bener. Nek kuwi rabi padha mbek golek mungsuh. Lah ngoten nggih. Tukarane. Ku nek gak ana goleki, tapi mbosok ketemu. Tukaran. Allah ya Karim. Oke, ketika saat kita itu sudah nikah, apa yang kita harapkan? Momongan. Sampai ada yang 5 tahun, 10 tahun belum dikasih. Enak be, anteng be, jika lo dikasih anak. Dikasih Allah anak. Oke, awalnya anteng pak. Boso wis umur balik, gak muda. Tuturane wangel. Mungkin ada orang tua menghadapi kondisi anak seperti ini muncul kalimat, awakmu biyen lahir katutan balungane kerik be. Tuturane kok angel. Ya Allah, Pak. Loh. Tidak selamanya itu membuat anteng. Lah ngoten nggih? Oke, Pak. Wis mbosok punya anak enak be, kalau ekonomiku tercukupi serba kepingin keturutan. Dituruti Allah. Dunia ini tambah naik. Apa yang terjadi? Nikmat sampai niku mung sak kelenteng. Susahe gak mari-mari. Khawatir engko ndang iki dijatuhno melarat ilang. Wis gak mari-mari, Pak. Ya Allah ya Karim. Bagi kita yang ada di mesti ingsun yang muncul diri itu mesti makhluk. Apakah diri pribadi diri atau makhluk lain? Intine ingsun yang muncul dalam hati iman kita makhluk. Sapa son sing ngaji? Aku. Isine ning dodoku iki ingsun makhluk klason. Munculi ngaji wau. Akhirnya saya ngaku-ngaku ini ilmu saya. Saya ngaku-ngaku munculnya ilmu dari saya. Iki golongan am. Yes. Inilah Pak yang kusebut keadaan hati yang mati atau hati yang gelap, hati yang bergantung kepada selain Sang Yang Tunggal, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kula nek dituduh ngoten gak terima. Karena apa? Buktinya aku ya Allahu Akbar. Aku ya nyebut Allah. Aku beriman Allah Tuhan. Kula ngoten ta? Iku lesan. Hatiku no. Satu. Bagaimana miturut golongan yang sudah khos? Iki ingsun iku muncul hidup dalam diri atau di luar diri. Tapi jenengan sebelum muncul di luar diri mesti di dalam diri terlebih dahulu. Makanya dawe man arfa nafsahu, ngenali diri dulu. Setelah itu kenal Tuhan berarti diri di luar diri. Padahal antara diri di dalam diri dan di luar diri itu pelakunya tunggal. Cuman mengapa seperti itu? Karena inilah proses hukum alamiah. Bahwasanya yang namanya anak ayam iku muncul dari las yang di dalam telur. Prosesnya itu. Gak langsung ujuk-ujuk ayam itu ngendok tadi anak ayam. Wujud telur dulu. Loh, di dalam telur ada las, Pak. Jenengan bisa buktekno kalau telur ini sudah dikermi oleh induk ayam selama 7 hari, amin lihat, mesti ada las. Loh, las inilah wujud anak ayam sebetulnya. Lah, ini akan nyoto secara dohir wujudnya kalau sudah meliwuti waktu yang sudah ditentukan, mungkin 21 hari menetas. Loh, wujud dohir anak ayam inilah Pak sebetulnya pembuktian wujud batin tadi yang disebut Nur Muhammad. Jenengan ingat, wujud sampean dohir niki sebetulnya wujud hakikate Nur Muhammad yang ada di nutfah bapak yang disebut sel sperma
Berarti apa bedane antarane sel yang di sperma dengan wujud dohir sampeyan iki? Ora ono bedane. Ini gambaran Allah juga begitu. Wujud Allah batin kang kesebut urip iku dilahirna wujude jenenge Nurullah. Lah Nurullah iku wujud dohir iki disebut ma fis samawati wa ma fil ardi, isine langit lan isine bumi. Sing kata wong am menyebut makhluk, sing kata orang khos nyebut wujud dohiri. Gusti wis nek ono kene nek sampean durung tutuk ojo diterusno daripada gendeng. Sampean gawe ngombe kopi ya ambek rokokan. Nanti sampean akan digiring Allah dewe, akan dipahamkan seiring berjalannya nyatane wujud Allah batin ning awak sampean. Tenang ae Gusti Allah iku sing bimbing sampean langsung. Wis jadi terkait ingsun niku beda-beda sebab makom beda-beda. Tapi kalau makomnya itu sudah ning khos wis mboten beda lagi. Ingsun urip tok ngoten. Nggih. Tasik wonten monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya berdiri. Gus Mukhlason ingkang kawula hormati, Gus Mukhlason ingkang kula takzimi. Nderek nemangaken kawula soleh saking Gunung Kidul, Gus. Nyuwun pangapunten kala rumiyin nate sowan ngantos jembek sakbriki alhamdulillah tasih nderek terus anggenipun tausiah panjenengan. Ingkang badhe kawula suwunaken pirsa lan nyuwun pencerahan menika napa leres napa dereng. Nyuwun pangapunten sesuai dengan babnya yaitu tasgiyatun nafsi dalam berkholwat atau dalam mujahadah. Nyuwun pangapunten ngagem basa Jawa anggenipun mujahadah. Nyuwun pangapunten ngeten niki Gus. Wulu urip, kulit urip, getih urip, daging urip, balung urip, sungsum urip, jantung urip, paru-paru urip, ati urip, sing kasar sing alus urip. Terus pun suhudul kasroh fil wadah urip tunggal. Aku iki urip iki aku iki urip iki aku teniku niku ingsun Allah sing pun maksud wonten saklebetipun mujahadah menika Gus. Terus bahasan mengkaten entre namung ingsun. Hambanya seakan-akan lepas seperti tidak ada Gus. Nyuwun pangapunten kados mekaten menika leres napa dereng nyuwun pencerahanipun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soheh. Saya katakan secara jawaban ringkas soheh. Soheu betul. Prosesingnya ten. Kita pasti akan diproses Allah pertama. Gak mudah ngakoni iki wujud kita. Wujud kita sebab diwujudkan yang wujud. Karep kita. Kita tidak mudah untuk ngakoni karep kita. Mesti ikut difanakno Allah. Wujud difanakno Allah. Wujud kita. Lah, setelah sadar hati ini bahwasannya kita itu Adam alias tidak wujud. Kita itu lemah, tidak kuat. Otomatis akan muncul satu al-haq kebenaran. Apa? Illa billah. Maksudnya adalah ingsun urip kang sejati ini segala-galanya. Sehingga nek umpama saya terangkan di dalam rasa ngeten Pak. Dalam hati sampean yang muncul hanyalah keingsunan aku urip yo aku, baik secara lahir maupun batin. Sehingga secara lahir nyebut kulit, daging, balung, sumsum, getih. Wis gak ono bedane dengan urip kang batin. Nek iku wau urip kang dohir, iki urip kang batin.
pun nek wis ati kaya ngono Pak, ikilah yang disebut sebagai majetub. Hati yang Allah tarik, jiwa yang Allah tarik dari kotor menuju ke fitrah, dari dunia menuju ke alam akhirat, dari dunia menuju ke alam akhirat, atau dari gelombang sing kuat tadi agune makhluk menjadi gelombang agunya urip. Nggih niku Pak, tujuannya meditasi bertapa cara Jawa rapopo. Tapi mohon maaf niki sik ditolak kali golongan wong syariat tok karena gak ono Qur'ani, gak ono wacanan Arab. Padahal kita bukan orang Arab. Saya ulangi, tolong dibuka di dalam salah satu surat yang Allah mengatakan Gusti Allah iku nek ngutus utusane itu terhadap satu kaum iku memakai bahasa yang kaum paham. Gak harus Arab. Jawa ya utusane berbahasa Jawa, Madura, Bugis, Dayak, sesuai supaya bisa gampang dipaham. Orang Indonesia, ya Indonesia bahasanya. Sehingga bisa dipaham oleh baik orang Jawa, Madura, dan sebagainya. Makanya saya sering banyak kritikan, Gus kalau berbahasa tolong jangan bahasa Jawa saja. 100% harus berbahasa Indonesia karena kami bukan orang Jawa, biar paham isi materinya. Makanya Pak, sing kula tulis, sing kula sharing status iku bahasa Indonesia. Engko bahasane Jawa maknani ayat-ayat, tapi tetap saya Indonesiakan. Karena mohon maaf, saudara-saudara kita tidak semuanya Jawa, juga bahasa yang lain mekaten. Nggih, leres ngoten. Lanjut. Tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten saderengipun kawula matur dumateng Pak Gus. Mbok menawi anggenipun kawula tanglet ndadosaken ujub lan riyak kawula nyuwun pangapunten. Tuntupan mawon sak bibaripun menika sisalik kholwat dipun tarik rohipun wonten ing alam fana. Ngapuntene menika kok raosipun disumerepaken ten alam kasab niku arupi cahaya Pak. Cahaya menika niku nek biasane srengenge niku biasane ngoten, tapi niku kok gedene niku Masya Allah. Niku sak gunung niku gedene niku lho kula pandeng mawon, tapi niku istiqomahipun tajali Pak. Lajeng srenge sak gunung niku wau ambles. Kula tinggal mleh mboten medal. Lajeng kembali lagi wonten Pasilan. Terus sampai saat menika niku kula ningali panjenengan ngoten, nyuwun pangapunten Pak. Wonten manah menika muncul lan timbulipun iku kalam ingsun ngoten. Lajengipun nyuwun pangapunten. Sak wedal-wedalipun salat syariat nggih Pak. Niku nyuwun ngapunten nggih, kula mboten riyak nggih, mbok menawi kathah riyakipun kula nyuwun tambah pencerahanipun Pak, nyuwun bimbinganipun. Waktu akhir salam niku kok termanah niku setelah assalamualaikum warahmatullahi ngoten. Termanah niku ngendikane ngaten Pak. Selamat saking kersane ingsun ngoten. Sampun ngoten mawon, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
memang tujuan akhir sebuah perjalanan si salik itu adalah sampak dumugi alam kang den sebut nyawiji tunggal, sehingga pantas jenengan sudah tidak beriman itu kalam selain ingsun Allah. Artinya hanya bisa menyaksikan kalam itu kalam ingsun Allah. Ini salah satu tanda kalau ruh itu atau jiwa sudah Allah tarik di singgasana musyahadah. Sekalipun secara kasaf itu dibuka berupa melihat cahaya yang besarnya segunung, jelas iki mboten panas, walaupun sampen sawang meripat mboten panas. Dan inilah perbedaan antara cahaya makrifat dengan cahaya matahari. Kalau cahaya matahari jenengan melihat mata iki saya suwe saya panas. Jenengan padahal ingin melihat wujudnya matahari. Akhirnya jenengan tidak kuat melihat wujudnya. Karena apa? Karena terhalang dengan cahayanya. Tapi kalau nur makrifat itu tidak akan memanaskan mata hati sampean, justru akan menuntun hati jenengan bisa melihat wujudnya Allah di dalam nur makrifat. Akhirnya disebut alam musyahadah, munculnya bukan ingsun makhluk baik kalami atau sipate atau zatnya. Ingsun itu maksudnya ya ingsun urip kuwi. Selanjutnya ketika jenengan iki yang terjadi setelah sholat, mengapa di situ selamat ingsun? Memang benar Pak. Di dalam syariat kan disebut sholat diawali dengan takbir, dipungkasi salam. Apa sih takbir iku? Awal jenengan kali kula nekani undangan dan untuk bertemu Allah. Tapi kebanyakan berhubung kita umat Islam tidak dididik dengan ilmu tauhid, akhirnya gak ketemu sing ngundangi. Bahkan malah ketemu perkara sakliyane Allah. Padahal Allah sudah katakan wa aqimis sholah li dzikri. Kui tak undangi lewat sholat semata-mata hanya satu, li dzikri, supaya ingat aku, ketemu aku. Makanya umat Islam tolong sekali lagi berpikirlah Anda, ngeno Anda apa yang terjadi waktu sholat. Mengapa hati kita bertemu selain ingsun? Sampeyan ngen kok mung gara-gara sing penting gugur kewajiban, sing penting oleh surga, oleh ganjaran. Aja ngono. Surga ganjaran iki makhluk. Ketipu sampean. Kecelek nanti iku. Anda akan sadar ketika idza jaa ajaluhum. Ketika ajal teko, kau akan mengerti dan paham, ternyata selama ini aku ketipu oleh nafsuku sendiri. Mumpung belum datang, sekarang diingatkan Allah. Fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin. Lekas kembalilah kepada Tuhanmu. Lekaslah kembali kepada Allah sebagai Tuhanmu satu-satunya. Aku hanya mengingatkan saja. Joro dawe Allah yang disampaikan Kanjeng Nabi. Ya lewat jalan tauhid ini yang kami sampaikan terhadap dirimu, kata Kanjeng Nabi, ngoten. Tapi tetap manusia itu
banyak yang mengingkarinya. Ya sudah, semua resiko ditanggung penumpang. Gimpun. Jadi leres, Pak. Jadi keselamatan akan mesti itu datang dari ingsun Allah, manakala betul-betul bertemu terhadapnya. Ud'uni ya astajib lakum. Jikalau kau betul-betul memohonnya terhadap ingsun, ketemu ingsun, ya astajib, tak sembadani, berarti tak selamat no dirimu. Nggih, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Gus, jenengan tadi ngaos mengisahkan urip lan menuju jalan pulang. Niki contoh, ada seseorang kawan Ikro, nah itu duduk di belakang rumah, ada ayam bertarung, itu dalam hati mengucap aku ne urip, ada kupu-kupu terbang, aku yang urip, itu contoh. Lah pertanyaannya itu apakah sudah mendekati mengisahkan urip? Dua, apakah itu sudah bisa menuju jalan pulang? Itu dua pertanyaan Gus. Yang ketiga, nyuwun ijayah niki, ijayah golek bojo. Nyuwun sewu niki Gus, sekarang ponakan kula niku pun umur 38 dereng gadah garwa. Ponakane jaler napa setri? Jaler. Jaler, nggih. Nggih. Ngoten nggih. Sudah betulkah kita mendekat keesaan atau bahkan sudah mengesahkan Allah dari apa yang jenengan ceritakan tadi? Sudah apabila nyata-nyata yang terjadi di dalam hati itu sudah lepas wujud makhluknya, sekalipun secara dohir isih wujud makhluk, mendekat. Yang kedua, dikatakan murni ketauhidan Esa tunggal sejati, batin sak dohiri gak ono bedani. Dohir iku nyatani batin, wujude urip kang batin ya nyatani dohir, isine langit lan isine bumi. Lah ini yang kedua ini, nek sing durung paham tentang murni niki mpun dipeksa, pun sampeyan bergelutai terus terhadap wujud Allah batin dulu, sebab Gusti Allah dawuh wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu. Wis. Yang terakhir tentang ijazah nikah. Tapi jujur kula mboten ngijazahno secara syariat liya. Tapi niki arah nyangkut nanti yunang syariat. Tapi pesan kula tolong ojo di gung-gungno syariat sing jange saya katakan. Sekarang kula harus ada akad terhadap yang bersangkutan. Akad ngeten. Saya akan mengizinkan hal itu dilakukan bila mana dalam hati yang bersangkutan imannya itu hanya terhadap urip. Tidak boleh bacaan yang dibaca jikalau jenengan belum nyampak nyatani wujud Allah dohir. Napa niku? Wis niki sering dibaca dening umat Islam.
Tapi akeh yang banyak yang tidak tahu bisa dipergunakan untuk orang-orang yang lama belum dapat jodoh. Juga terhadap orang-orang yang pas ketepatan dia itu ahlinya itu jualan gak payu atau jual rumah tanah gak payu pun montrone nopo nek montrone basa Jawa ngene, teko karepmu gak teko karepmu. Wis Gus, dek iku ya gak iso diterima Gus. Ya wis, bahasane cara nangone kitab Mambaul Hikmah ngeten. Jenengan nek sing durung dijodoh wau lho nggih. Setiap jenengan bangun tidur, entah tidur malam atau siang, jangan beraktivitas apapun kecuali bacalah syahadat. Arah niki mesti wonten papat. Tekone jodohku nek gak teko lor ya teko kidul, nek gak teko kidul teko kul. Gak mungkin teko nisor utawa teko ndukur. Artine napa? Tolong priyantune suruh baca syahadat ngadep sesuai dengan rumahnya menghadap mana. Kalau rumahnya menghadap barat berarti bacalah syahadat kaping 7 ngadep barat. Setelah itu harus menghadap selatan, setelah itu timur, setelah itu utara. Ketika saat membaca syahadat, ati sampean gak nyekseni, gak boleh nyekseni wujudnya jodoh. Yang ketika saat asyhadu alla ilaha illallah, artinya ati sampean wajib nyatakno beriman nyekseni hanya wujud urip kang sejati itu. Lah pas Muhammad Rasulullah nyeksenine sampean iki jodoh teko iku sebab dikongkon Gusti Allah, boten sebab teko maca syahadate. Nek tak simpulno ati sampean wajib beriman, wajib nyekseni mung hanya urip ning ngarep sampean kiku. Sehingga jenengan gerak bisa membaca syahadat ya karena hidup. Lah tekane jodoh wau ya sebab karena diperintah hidup wau, tidak karena syahadat yang kita baca. Wis, kalau beliau purun netepi niki monggo. Jenengan sing lagi dagangane ora patek payu boleh sama, iku kanggo pembuka. Berarti sing takon kanggo jodoh kanggo wakeh iki, gitu. Wakeh, monggo sak kersa jenengan. Nggih, matur suwun. Terus pundi niki? Nek ngajeng ngaler dulu. Sing penting puterane arah kiri, seperti tiang tawaf. Atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nek arah jarum jam kan ke kanan, Pak. Jenengan ke kiri. Ngoten, nggih. Sampun. Ibu mungkin kita kasih kesempatan, barangkali ibu. Barangkali ada ibu yang mau bertanya, kita kasih kesempatan.
Mboten wonten? Bapak tasik wonten? Oh, nika wonten, wonten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Pras dari Klaten. Salam santun dan takzim guru kami Romo Yai Mukholason Rosyid. Al hayatud dunya la ibu walahu walad darul akhirah khairul minal muttaqin. Wa qala aidan al hayatud dunya mataul ghurur. Bahwasanya kehidupan dunia sifatnya kan sementara alias sesaat, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik atau bisa disebut kehidupan yang lebih abadi. Pertanyaan saya, Romo Yai, miturut pandangan ilmu hakikat, apakah nanti di kemudian hari tiba saatnya tiba terjadi penghancuran dunia alias alam semesta niki secara nyata? Sebab miturut ayat tadi bahwa dunia kan kehidupan yang sesaat, sedangkan negeri asal kita yang sebenarnya kan akhirat. Itu yang pertama, Romo Yai. Lalu yang kedua, Romo Yai, nyuwun sewu, kami bukan bermaksud riak, tapi kami harus bertanya sebab Romo Yai adalah guru kami. Dalam kholwat saya diperjalankan, ditunjukkan secara hanya secuil alias hanya sebatas itu singkat tentang gerbang Candrakila. Nah, pertanyaan saya, Romo Yai, apakah itu gerbang Candrakila? Sebab saya hanya diberi sedikit pengetahuan bahwa ketika gerbang Candrakila itu retak atau roboh, maka hancurlah dunia. Mekaten Romo Yai, nyuwun pangapunten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan finadori hakikati, dalam pandangan hukum hakikat, dikatakan kehidupan dunia itu permainan atau sesuatu yang bersifatkan sementara, karena tidak wujud sesungguhnya, nggak ada. Sebab barang atau sesuatu dikatakan wujud itu nggak boleh fana. Oleh karena nafsu mendorong terhadap kita supaya dunia terasa menjanjikan dan kekal. Asal sebab wujud disebabkan yang wujud, maka kita terbungkus dengan rayuan nafsu sehingga mengatakan menjanjikan. Dan disitulah awal pertama kita disebut orang yang menjadi budaknya hawa nafsu. Padahal waqala aidon dikatakan mataul ghurur, nipu. Keindahan, kewujudan dunia itu sebetulnya kehidupan dunia
bersifatkan menipu. Kita nggak terasa tertipu, Pak, karena kita berdomisili dihukum sebab akibat, wujudnya disebabkan ada yang mewujudkan. Justru ketika saat hati beriman bahwasannya selain Allah iku wujud sebab diwujudkan yang wujud, itu akan menutupi hati kita terhadap wujud yang sebenarnya. Sedangkan akhirat itu adalah tempat kembali atau alam yang abadi. Anda akan bisa sampai di situ kalau yang namanya gerbang canda gila itu sudah terjadi. Apa yang disebut gerbang tadi? Prosesnya ngeten, Pak. Sebelum kita masuk di gerbang candra gila itu, kita pasti akan merasa bahwasannya Allah sudah tidak jauh alias dekat sudah. Dengan bukti kesadaran kalau kita itu tidak bisa apa-apa. Kalau posisi diri ini hati sudah sadar kalau diri itu tidak wujud, kalau diri itu tidak bisa apa-apa, maka akan muncul satu kebenaran yang namanya makrifat. Nah, sebelum menuju kebenaran yang disebut makrifat itu, Bapak Ibu, kita akan mengalami yang disebut gerbang candra gila. Artinya kita akan kefanaan, fana. Tentang masalah penjabaran fana, di dalam diri sudah tidak ada diri siapapun kecuali diri ingsun Allah. Berarti makrifat itulah kebenaran yang dimaksud illa billah. Sehingga ada yang mengatakan syuhudul wahdah fil kasroh, nyekseni tunggal di dalam banyak pun. Khalwat menurut kami itu wajib dilakukan, tazkiyatan nafsi wajib dilakukan supaya masuk di dalam gerbang tersebut. Gerbang kehancuran sakliyani ingsun urip. Setelah itu terjadi, itulah Pak yang disebut alam makrifat atau imannya sudah ihsan. Pun kalau sudah di sini, inilah barometer selamat dan tidaknya seseorang baik dunia maupun akhirat. Selamatnya itu ada di situ. Ruhaniyah dikatakan bisa kembali kepada Tuhan, jawabannya ada di situ. Dan ini menurut kami dari petunjuk Al-Quran wajib kita lakukan. Wajib terjadi pada jenengan. Az-Zumar 54. Lekas kembalilah kau kepada Tuhanmu sebelum kematian itu datang. Sebab jikalau belum kau lakukan terus terjadi kematian, akhirnya apa? Wala tunsirun, tidak akan mendapat pertolongan. Berarti ora selamat. Coro mati namanya su'ul khotimah. Iki tasik wonten, monggo. Cukup cekap jam 11:30. Oke. Tasik wonten. Matur nuwun.
Terakhir nggih, mbok menawi Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang makolah dinten menika dalu menika kanten kalian napa nipun? Pembersihan hati, intinya kan seperti itu. Yang ini saya untuk perjalanan dalam rohani, apakah yang dinamakan kaitannya dengan bertemu Allah? Kalau bertemu Allah itu kan berarti kita fana sebetulnya tidak bertemu begitu. Yang sama itu Gus. Apa itu benar apa seperti itu? Hanya menyaksikan apa gimana gitu. Itu hanya untuk kemantapan daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebut bertemu Allah dalam kurung makrifat Jawane nyawiji atau manunggaling kawula Gusti, bukan perkara loro bertemu, bukan si hamba ruh jiwa yang disebut makhluk ini bisa menyaksikan wujud Allah, bukan. Secara tauhid murni mengatakan yang melihat dan yang dilihat, mata untuk melihat itu fana. Kok tambah bingung sih son aku son. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Yang melihat tadi disebut yang menyaksikan, kan disebut makhluk. Yang disaksikan Allah sebagai Khalik, mata untuk menyaksikan ainul basiroh. Ketiganya ini gak ada. Lah terus yang menyaksikan, yang disaksikan mata kanggo menyaksikan itu makna tunggal. Akhirnya Quran menjawab innani anallah. Sak temeni ingsun. Lah iki lho ingsun lho. Iku disebut Allah. Artinya hati seseorang yang sudah tidak lagi muncul selain ingsun. Nah, ingsun itu hidup yang berkata, bukan makhluk. Saged dipaham nggih? La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali ingsun. Fa'budni, oleh sebab itu sembahlah ingsun. Wa aqimis sholah, tegakkanlah sholah, lidikri semata-mata sadar eling ingsun. Allah nggak ada nama. Makhluk, jiwa, ruh nggak ada. Yang ada cuman ingsun. Inilah Pak yang ku maksud makrifat itu. Nek kula simpulno, sing nyawang landing sawang ingsun. Soalnya aku suwe-suwe ngaji, mbakmu tambah ndasku ngeluh. Gak tambah pinter tambah goblok. Memang ngoten. Wis rapopo, ayo ikuti mawon iki. Sing jelas, kula yakin Allah akan dalam waktu yang sudah Allah janjikan, pertemuan itu mesti terjadi. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Al-Ankabut ayat 5. Allah janji Pak niki, wujudnya Allah janji terhadap hamba yang ada keinginan untuk bertemu terhadapnya, itu sudah ditentukan waktunya pertemuan. Gak usah ragu. Sebab asli nih sing didik sampean kali kula tentang ilmu lan mahamno ilmu lan ngelakokno kholwat lan sampak tutuk nggon ya urip ning awak sampean iku. Yo niku guru sing gak iso mati.
yaiku konco teman dekat yang sejati, yaiku garwa sing gak tahu pisah. Oleh sebab itu carilah dia, dan keberadaannya dia tidak jauh, ada di dalam diri kita masing-masing. Nek guru makhluk ngeten iki nggih bongko, ora iso nulungi. Sebab wama lahum min nasirin. Tidak ada di situ yang bisa menolong kecuali ingsun. Hidup itu. Tapi pandangannya wong syariat disebut makrifat itu wong sing wis ketemu Gusti Allah. Lah ngoten nggih. Isok nyawang sijine. Boten, Pak. Sehingga wong syariat itu nek nandani aulia Allah tahu sebelum akan terjadi. Sebab innallaha ya'lamu ma fis sudur. Sak temeni Gusti Allah itu tidak hanya jangankan bisa melihat perkara yang dohir, perkara yang sudah terjadi. Wong melihat di dalamnya hati seseorang bisa, melihat sesuatu yang akan terjadi bisa. Lah ketika saat ada orang yang dikasih Allah kekasafannya itu, tahu sesuatu yang terjadi, itu disebut wali, kekasih Allah atau orang yang sudah bertemu Allah. Nggih keliru pol nek miturut dawuh ning Quran. Tanda-tanda yang seperti itu bukan termasuk tanda-tanda mimba di alamati aulia ilah. Bagaimana Quran menjawab tanda-tanda kekasih Allah, orang yang katanya bisa bertemu Allah? Ala inna aulia Allah, tandane la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak ada rasa khawatir, gelisah, takut terhadap apapun. Karena apa? Apapun wis raeneng. Yang ada cuman ingsun Allah. Bagaimana dia akan takut? Boten. Orangnya bagaimana? Yaiku alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat 62-63 niki. Dialah orang-orang yang hatinya sudah meyakini dan sadar bahwa dirinya itu raiso opo. Lah opo nih iku illa billah. Itu Pak yang disebut orang yang tidak hanya beriman tapi juga bertakwa, berarti murni tauhid la maujudan illallah. Itulah sebetulnya yang disebut makrifat. Bukan manunggaling kawula kelawan Gusti ku kawula bisa dadi siji ambek Gusti Allah. Mboten ngoten. Sirnane sedaya apa sing duweni asma dadi tinggal wis gak iso cara nyebut iku men saged. Jikalau ben mudah cara ilmu, ben mudah dipaham dan disebut, akhirnya muncullah ingsun. Bahasa Qur'ani diri, ya mutakalim, innani anallah la ilaha illa ana. Iki cara tauhid murni sudah puncak makrifat mekaten. Jadi tondone ya sudah nggak ada dalam hati sampean tentang diri jenengan sebagai makhluk, nggak ada, atau makhluk yang lain. Justru wujud dohiri Allah sedaya. Wujud batine Allah ya urip iku. Sehingga antara urip dengan dohir, antara Nurullah dengan Nur Muhammad nggak ada bedanya. Antara las dengan anak ayam nggak ada bedanya. Antara Nur Muhammad jiwa dalam nutfah yang disebut sperma dengan wujud sampai dohir nggak ada bedanya. Justru wujud nyatani batin yaiku wujud anani dohir. Kita mengatakan awalnya itu wujudnya setrum ya iki cahaya iki.
Lah sekarang wujudnya cahaya bagaimana sama dengan wujudnya setrum. Sebab sesungguhnya cahaya itu manifest daripada wujudnya setrum. Secara motodohir wujudnya setrum nggak bisa kita lihat. Bisanya kita rasakan dengan bentuk didemok, kerenyang. Jadi setrum ngomong, tak wujudno secara dohir diriku. Cahaya iki. Akhirnya gelap hilang langsung. Sekarang tinggal pertanyaannya, bagaimana caranya wujud batin yang disebut setrum, wujud dohir yang disebut cahaya itu la farqa bainahuma, tidak ada bedanya. Inilah puncak dari tauhid. Kemurnian tauhid itu di situ. Jadi sudah tidak ada dua. Ngaten nggih? Sampun cekap niki wau bawane mbok yo ngelok nondasi. Tapi mboten napa-napa. Iki ilmu tetap kami bahas. Walaupun ada yang mengatakan kalau sudah ranah di situ nggak boleh. Monggo silakan. Tapi bagi kami tidak ada yang pernah aku tutupi sekalipun itu didengki, dibenci dan lain sebagainya. Mohon maaf, nggak apa-apa, nggak masalah. Walaupun banyak yang mengatakan itu ajaran sesat, silakan. Yang penting kami hadir tidak untuk menyalahkan yang lain, cuman memberikan motivasi supaya bisa mengenal Allah lebih ke dalam. Pun monggo kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan segala apa yang Allah berikan ilmu dalam kesempatan malam hari ini betul-betul menjadi ilmu ingkang barokah, manfaah fitini wa dunya wal akhirah, juga terhadap anak turun kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna ya Allah auladana wa dzurriyyatina wa azwajina min ahli suhudika wa min ahli ma'rifatika fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana wa ilaihim binuri ma'rifatika ya Allah. Anjil alaina wa ilaihim birahmatika ya arhamar rahimin. Yassir lana wa ilaihim min umuri dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala sayyidina Al-Fatihah. Akhirul kalam awal sampai akhir. Mohon maaf jikalau ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian dari Romo Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang disampaikan dan didawuhkan tadi bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Yang akhirnya apa yang kita amalkan dan kita lakukan menjadi lebih sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.